Kira-kira ini bakalan sukses lagi nggak Mas? Kira pede nggak atau optimis nggak? Pertama-tama terima kasih buat teman-teman media sama fans Ricis yang sudah pada hadir pada siang hari ini. Untuk menjawab pertanyaannya, kalau ditanya pede, pasti pede. Karena secara Ria Ricis dan Rian ini mempunyai basis fans yang sangat besar ya di Indonesia. Ditambah lagi dengan jaringannya KFC juga di seluruh Indonesia. PD sih untuk album ini. Oke, dan kira-kira materi apa aja Mas? Tadi kan sempat sebutkan di awal ya bahwa akan ada pop genrenya, dan juga koplo dan lain-lainnya. Ini kira-kira apa yang mendasari kok genrenya bisa campur aduk kayak gini? Ya, seperti kita ketahui, Ricis itu kan kayak fansnya itu dari berbagai kalangan. Benar, setuju. Berbagai kalangan, lintas generasi juga. Jadi dari GMI sama Big Donte itu pengen menghadirkan, menyajikan untuk pecinta musik Indonesia tidak terbatas juga dalam bentuk genrenya. Jadi bisa menggapai semua kalangan ya Mas ya. Dan di sini sudah hadir juga Mas Dandi, yaitu The Ricis. Tepuk tangannya mana The Ricis dong teriakannya. Dan juga Ricis TR, mana Ricis TR? Nah, sebelum saya bertanya ke pembicara berikutnya, saya akan undang dulu ya, biar acara press conference kita jadi seger ya Mas Nesa ya. Dan juga pada teman-teman sekalian, teman-teman media, dan juga The Ricis dan juga Ricis TR, bersama-sama kita sambut. Inilah dia, Ria Ricis dan Rian. Boleh dong teriakannya lebih meriah lagi dong. Ricis. Pakai red velvet loh mereka ya, marun ya. Tepuk tangannya dong untuk kedua mempelai kita. Ricis, Rian. Silahkan digandeng dulu ya kayaknya ya, nggak mau lepas ya Ricis ya. Silakan duduk. Tepuk tangannya untuk Ricis dan juga Rian. Assalamualaikum teman-teman. Ih, kamu cantik banget hari ini. Oh my god, luar biasa. Rian juga ganteng banget hari ini. Oh ya, makasih. Dan yang pasti hari ini adalah hari yang luar biasa sekali. Ricis, congratulations again. Today we are going to launch your second album di KFC bersama dengan GMI Records dan juga jagonya Music Export Indonesia dan juga Big Donte Entertainment. Nah, sebelum ngobrol-ngobrol sama Ricis dan juga sama Rian berkaitan dengan album ini, tadi kita sudah kasih lihat penayangan perdana video lirik Merinding Disco, Merinding. Itu lagunya gampang banget dihafalin, enak buat goyang, dan pastinya dia bakalan mengguncang pecinta musik Indonesia. Aku yakin banget ya Rian ya. Dan ini keren banget. Tepuk tangan untuk Ricis dan Rian dong. Oke, next question saya mau tanya sama Pak Rumi. Pak Rumi, sambutannya gimana nih Pak? Dari perwakilan, sebagai perwakilan dari jagonya Music and Sport Indonesia, melihat Ricis dan juga tentunya dulu sama tim Ricis ya, sekarang Ricis dan Rian, gimana nih sambutan dari jagonya Music and Sport Indonesia? Ya, pertama saya ucapkan sukses karena musiknya cukup bagus ya. Digarapnya cukup bagus dan sangat modern. Oke. Ya, mudah-mudahan album ini bisa diterima dengan cukup baik. Oke. Biar sukses lah untuk Ricis. Baik, terima kasih banyak Pak Rumi. Dan berikutnya Mas Dandi. Takut ya tanya sales ya? Cis, Ricis, Rian, kalian tahu nggak? Kan CD kalian tuh udah dijual dari tanggal 1 Oktober. Dan sekarang tuh sudah tanggal 10. Ya, kita mau tanya nih ya. Kamu penasaran dong, udah terjual berapa? Coba saya mau tanya dulu ya, sebelum kita nanya yang lain-lain. Sudah terjual berapa dari tanggal 1 sampai hari ini? Dari tanggal 1 sampai tanggal 9, karena tanggal 10 belum ditarik ya. Oke. Itu udah memasuki 27 ribuan. Wow. Alhamdulillah, Masya Allah. Itu keping CD loh ya. Itu pencapaian yang luar biasa sekali untuk Gak sia-sia beli subscribers. ternyata ya. Oke. Dan Mas Rinaldi, bagaimana penjualannya? Apakah ini akan dijual ke seluruh Indonesia atau sejabodetabek aja atau di store tertentu aja? Nih mumpung artisnya lagi nengok ke kanan nih, kita mau lihat ya Ricis ya. Deketin lagi nggak sih lihat kan begini? Ayo silakan. Untuk fansnya Ria Ricis dan TR ya, jangan takut, persediaan CD kita itu di KFC Nasional.
kita ada 750 store KFC di seluruh Indonesia. Jadi segera kalau mau beli datang aja ke KFC, sudah pasti tersedia. Oke, itu dibandingkan sama paket apa kalau boleh tahu? Kita ada paket bundlingnya, ada combo superstar ya, Oke. dengan harga ada 2 ayam, 2 nasi dengan 2 minum, itu per CD harganya jadi murah. Oke. 93 ribuan, Oke. itu sudah dapat CD. Oke, kalau mau beli CD-nya aja bisa? Bisa satuan, itu di dalam CD itu kita ada dapat free goceng lagi, ada di tiap minggunya kita dapat free goceng, ada di tanggal 1 sampai 7 itu ada spaghetti, di tanggal 8 dan 15 ada float gitu. Oke. Di tiap minggunya. Terima kasih banyak, tepuk tangan buat KFC dong. Dari zaman KFC masih 300 store sampai KFC udah 750, artinya sudah kebayang ya keping CD yang bakalan terjual selama beberapa waktu ke depan, dan pastinya dukungan The Ricis dan juga Ricis TR pastinya akan memberikan kontribusi yang besar juga untuk penjualan pastinya ya. Dan langsung saja kita bertanya juga kepada Mas Doni dari Big Donte. Mas, ini kan mengulang kesuksesan sebenarnya ya. Iya. Walaupun tentunya baru kita launching hari ini, tapi kan sudah bisa dibilang sukses karena sudah terjual 27.000 per tanggal 1 sampai dengan hari ini tanggal 10. Ini kira-kira apa yang melatar belakangi kira-kira mau bikin album kedua lagi dan kerjasama sama KFC dan GB Records lagi? Yang pasti latar belakangnya of course karena Ricis dan Rian. Oke. Itu pasti. Pasti. Jadi, karena mereka berdua, Ricis dan Rian ini apa ya? Kita ada bekerja sama Ricis belum cukup lama. Jadi chemistry kita baik, dan juga tapi memang kita melihat bahwa mereka berdua ini kreatifnya nggak bisa habis. Apa ya? Nggak bisa diem. Jadi selalu menghasilkan karya. Dan Siapa yang bisa di Ricis apa Rian? Tahunya siapa ya? Yang bisa diem siapa? Moana. Wah, Mana? Teman-teman juga Moana karena dua bapaknya. Jadi kita yakin banget bahwa kreativitas mereka nggak akan bisa habis juga. Oke. Kita videonya hanya menyalurkan, gitu aja. Dan sebenarnya ada juga mungkin yang harus ada di sini yang bisa menjadikan album ini oke juga adalah Cakra dan Epoy ya. Iya. Mereka berdua yang salah satu bapaknya album ini juga sebenarnya. Iya, yang paling sibuk Mas Cakra dari tadi ya. Iya. Dari jam 12 dia udah standby di sini. Saya belum make up aja dia udah di sini loh Mas Cakra itu loh. Yes. Ya tepuk tangan untuk Mas Cakra dong. Tapi dia bukan orang panggung, jadi dia nggak mau muncul di sini, maunya di belakang panggung atau di belakang lah ya. Dan juga Epoy, mana Epoy? Oke, dan pertanyaan berikutnya lagi pada Mas Doni, ada harapan tertentu nggak Mas untuk album ini dengan bekerja sama dengan KFC? Oke, of course dengan KFC ini kita bersyukur banget dikasih kesempatan dari KFC untuk bisa menelurkan karya-karya Ricis dan Rian di sini. Tapi juga kita kenapa berani juga karena melihat dari yang masa pandemi lalu, alhamdulillah meskipun saat itu masih sangat sulit ya, tapi ternyata album Ricis penjualan tertinggi di KFC. Luar biasa. Nah, jadi makanya kita pede banget yang sekarang insya Allah masa sekarang udah masa tenang, masa sehat. Insya Allah doa kami, harapan kita semua sebetulnya penjualan Ricis dan Rian akan lebih melampaui dari yang sebelumnya. Penjualan album, bukan penjualan Ricis dan Rian. Nggak boleh dijual. Nggak boleh dijual. Oke, sekarang berkaitan dengan promosi, kaitannya pasti sama Mas Doni dan juga sama Mas Dani, double D ya. Ini double R, ini double B. Oke, untuk Mas Dani dan Mas Rian berkaitan dengan promosi dengan KFC apa dari yang akan dilakukan oleh GMB Records, dan kalau dari Mas Doni sendiri dari Big Donte ada promosi tersendiri nggak yang akan dilakukan? Mas Dani dulu. Oke, jadi untuk promosi kita sebenarnya akan menjalankan yang tradisional ya. Promosi tradisional udah pasti kita jalankan. Store visit dan lain-lain ya. Store visit dari radio segala semua kita jalankan, dan pasti juga tidak terlepas dari kekuatan Ria Ricis dan TR di sosial media mereka yang cakupannya sangat luas, dan semoga mereka ini bisa juga menyapa teman-teman kita nanti yang di luar kota. Betul. Jadi harapan kita adalah sebagai penyambung Ria Ricis untuk menghadirkan karyanya untuk fansnya di Indonesia. Baik, tepuk tangannya dong buat KFC. Kalau dari Big Donte sendiri di luar store visit dan lain-lainnya, kira-kira dari Big Donte ada nggak promotion yang spesial dilakukan untuk promosi album ini? Memang kebetulan selain dari kolaborasi dengan KFC, of course dengan Rian dan Ricis juga, dari Big Donte sendiri kita ada sosial media yang kita kerjakan, dan terutama juga tim Ricis pun akalnya pun kita pegang juga, itu akan kita belas, kita akan maksimalkan, dan yang terakhir itu
kita mengharapkan kita akan buat setiap event nanti beliau-beliau ini akan datang. Kita akan coba maksimalkan dengan paket-paket rahasia nanti. Game-game rahasia yang kita keluarkan pada saat setiap event biar penasaran terus. Oke, nah sekarang berkaitan dengan video lirik yang tadi sudah kita lihat perdana di KFC, sudah bisa dinikmati di YouTube. Keren banget video klipnya, videonya. Nah sekarang kaitannya dengan video klip, udah bikin belum? Proses penggarapan udah jalan apa belum? Supaya pecinta musik tuh bisa ngelihat tidak hanya lagunya yang keren, tapi Ricisnya nongol, Riannya juga mungkin nongol juga. Kira-kira udah mulai proses produksi apa belum? Nah, ini sebetulnya salah satu part rahasia itu. Oh itu part rahasia. Tunggu Oke, namanya, pasti dia tunggu ya. Mau tahu? Mau dong. Bagi dulu 100. Oh, Oke, sekarang bagiannya ke Ricis ya. Mau nanya sama Ricis dan juga Rian. Bisa diceritain nggak sih Ricis dan juga Rian penggarapan album ini tuh gimana? Awalnya kan Ricis sendiri ya bersama tim Ricis. Sekarang bersama Suami Tercinta. Proses penggarapannya tuh akan sama atau berbeda dari yang pertama dengan yang kedua? Kalau untuk pengharapan posisi awal waktu sama Kiri saya benar nggak tahu. Okay. Tapi kali ini benar-benar nggak nyangka. Kali ini aku yang memang belum pernah belum pernah bernyanyi sama sekali. Kali ini aku harus bisa nyanyi dan dampingin istri aku. Luar biasa. Kalau Ricis sendiri gimana Ci? Pada saat proses penggarapan tuh ada yang lucu lah, ada yang seru. Kalau kamu nyanyi udah oke banget ya. Kalau Rian kan baru pertama kali nyanyi di album ini. Kalau dari penggarapannya gimana Ricis? Jangan ngomong gitu dong, ntar ada nada yang miss, kan saya malu. Kalau penggarapannya seru dan pertama mau terima kasih banyak banget sama Om Doni sama Big Donte yang sudah membikkan nama Ria Ricis di dunia musik. Jadi banyak rahasia di balik Ria Ricis ya. Rumah kebagusan lunas karena Om Doni. Ya Om ya. Karena cair lunasin rumah. Baik. Jadi kan kita lagi bangun rumah ya. Om, mau lunasin nggak Om? Ayo Om, bisa Om. Enak juga ya punya Om kayak Om Doni ya. Jadi nama kita besar karena Om Doni, kita sangat berutang budi sekali sama Om Doni. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga untuk GMI. Terima kasih untuk The Ricis. Oh my God. Ricis TR nggak boleh nggak disebut loh. Aku diancam dari awal. Satu-satu dulu. Oh, satu-satu. Ricis TR ada Ricis TR. Oh ada juga. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk teman-teman media yang sudah hadir. Kayaknya dari berbagai macam acara ada terus ya. Semangat ya cari duitnya. Kalau butuh duit, minta Om Doni. Oke, Ricis. Dia kaya raya. Terus mengenai judulnya sendiri, kenapa sih merinding disco? Pertama itu disaranin dari Kak Cakra. Mana Kak Cakra angkat kaki? Angkat kaki. Angkat tangan ada. Itu Kak Cakra. Jadi Kak Cakra itu banyak banget riset tentang Ria Ricis. Kemudian setelah beliau meriset beberapa kali dan beberapa titik, oh kayaknya ini pas. Terus dikasih dengar ke aku dan kayaknya oke juga sih, energik juga. Dan kan aku kan orangnya suka bergerak ya. Jadi aku berharap di video klip itu ada video dance-nya juga ya. Karena teman-teman media mau jadi dancernya kan ya? Ya kan? Langsung tembak ya. Gitu. Jadi karena memang sesuai dengan karakter aku aja. Oke, terus mengenai siapa aja yang terlibat dalam penggarapan album ini selain Mas Doni, Mas Cakra, kira-kira Rian bisa nggak jelaskan siapa aja nih musisi yang terlibat dalam penggarapan album ini? Yang terlibat dalam penggarapan album ini, Mas Eko juga kan? Mas Eko itu adalah basis keren banget loh. Mas Eko itu jago banget. Iya, tahu banget. Dan juga yang ngasih motivasi aku untuk bisa bernyanyi setelah istri aku adalah Mas Cakra. Kembali Mas Cakra tuh support banget dan dia ayo latihan, kamu pasti bisa. Emang Mas Cakra harusnya ikut di sini sih ngobrol ya? Harusnya Mas Cakra duduk di sini ya? Oh iya, di tengah-tengah ya. Oke, nah sekarang mengenai harapan sendiri. My last question sebelum kita buka sesi Q&A buat teman-teman media. Harapan dari Ricis dan juga Rian dari album ini yang kita launching hari ini di KFC kira-kira apa? Ricis dulu. Harapannya atau Rian dulu? Harapannya adalah kita berdua berharap semoga lagunya kita yang kita garap ulang terus suara kita diterima sama masyarakat, diterima sama teman-teman Ricis TR, sama teman-teman semua yang belanja paketnya, bajunya, dan juga berharap kalian senang dengar suara kita. Kalau Ricis gimana? Harapannya adalah masih ada part 3, part 4, part 5 dari Pak Doni. Biar perpanjang. Karena rumah. Oke. Jadi harapannya pasti sukses penjualannya. Dan long term lah ceritanya. Kan kita kan kerjasama pengennya panjang ya Om kan. Benar. Ada. Oke, pertanyaan saya kepada pembicara semuanya sudah, dan sekarang kita buka sesi Q&A. Dungga, mikrofon udah siap. Untuk teman-teman media mungkin yang ingin bertanya boleh angkat tangannya.
pertanyaannya, tapi sekali lagi saya ingatkan pertanyaannya hanya berkaitan dengan albumnya saja ya, tidak berkaitan dengan hal-hal yang di luar album ini. Jadi kami mohon kesediaannya bagi teman-teman media untuk bertanya hanya seputar album ini saja. Jangan sampai tanya rumah lunas berapa lama Benar, lagi. cicilannya berapa ya? Jadi nggak usah nanya itu ya. Jadi buat teman-teman yang mau nanya boleh angkat tangannya. Ada? Boleh. Boleh, silakan yang di depan. Dengan Mas siapa dari media apa? Terima kasih, saya Ari dari Tabloid Bintang. Oke. Mau nanya mungkin, TR kan baru pertama kali nyanyi gitu. Biasa kalau pertama kali itu ada malunya, ada groginya. Gimana Ricis meyakinkan, ngebangun rasa percaya diri TR supaya akhirnya bisa nyanyi gitu. Apa ada ngebantuin kayak koreksi-koreksi juga, cara yang lebih dulu jadi nyanyi kan, mungkin ada ngajarin juga. Terima kasih. Oke, thank you Mas dari Tabloid Bintang. Silakan. Sebenarnya kalau Papa Ian ini dia semakin disemangatin semakin down. Jadi biarkan dikasih waktu sendiri, biarkan dia mengulik-ngulik sendiri. Justru dengan begitu dia bisa mengembangkan sayapnya. Karena kalau terus dipepet, terus ayo kamu bisa, dia makin aduh gimana nih gitu. Malah jadi under pressure ya jadinya ya. Jadi waktu kita latihan minggu lalu itu yang waktu di studio, Kak Cakra tuh agak panik. Aduh, Rian gimana ya? Kita siap-siap ya ganti yang lagu sendiri nyanyi berdua ya. So aku bilang, no, jangan bilang gitu. Dia bisa sendiri. Okay. Jadi aku yang meyakinkan semua orang dan meyakinkan dia bahwa dia tuh bisa sendiri. Okay. Dan kadang tuh Papa Ian selalu bilang, aku kayak nggak bisa deh, kamu bantuinnya, kamu temennya. Enggak, kamu bisa, aku selalu gitu. Dan dia dikasih ruang sendiri gitu. Nah itu kan caranya Ricis ya. Sekarang kalau Rian sendiri gimana? How do you convince yourself? Bagaimana Rian meyakinkan diri sendiri bahwa Rian bisa gitu? Nah makanya tuh aku tuh sebenarnya orang yang beda. Semakin disemangatin aku semakin down. Oke. Jadi istilahku lebih bagus, kamu pasti bisa, kamu jalankan. Kalau nggak bisa ya udah nggak usah. Jadi aku lebih milih, aku harus bisa senangin istri aku dong. Jadi aku jalanin, aku latihan, aku harus bisa. Wow, Harus dikasih waktu. Dikasih waktu untuk bisa latihan, untuk mikirkan dulu matang-matang ini bisa nggak. Kalau aku yakin bisa, insya Allah bisa. Kalau nggak, Betul. aku mundur. Nah hari ini pede nggak? Pede dong. Pede dong. Insya Allah. Jangan ditekan nanti dia malah jadi. Insya Allah. Kasih waktu sendiri, Kasih nanti dia waktu. bisa sendiri. Baik. Tapi abisnya aku mikir dulu di atas jadi kayak. Oke, pertanyaan berikutnya boleh silakan Mas, mikrofonnya, pakai mikrofon saya aja ya. Oke, Ricis dan Mas Rian, saya Arga dari happiness.com. Mau izin dua pertanyaan ya. Yang pertama, target kalian dalam lagu ini apa sih? Soalnya kan kalian kan udah cukup sukses ya dari YouTube dan bisnis-bisnis lain ya. Itu target kalian di musik ini apa? Terus yang kedua, tanpa membandingkan sebelumnya rekan kalian Lesti Bilar juga sama ya, berpartner dalam bermusik. Apakah ada ya keinginan kalian mengikuti jejak mereka gitu? Terima kasih. Silakan yang pertama dulu. Targetnya apa sih sebenarnya? Yang pertama targetnya adalah sebenarnya kalau saya sih di sini memang benar ya posisinya saya menemani istri saya untuk dalam pekerjaan ini. Tapi kan kita bukan mau mengikuti atau menyaingin atau apa. Tapi memang alhamdulillah dititipkan pekerjaan dari Allah untuk ini. Jadi insya Allah kita jalani dengan sebaik-baiknya dan kita berharap bisa bagus dan diterima sama masyarakat pastinya dan juga menyenangi hati klien itu Pak Doni, bos kita. Pak Doni. Jilat aja terus. Iya. Kalau Ricis sendiri gimana? Kalau target sih kita selalu pengennya di semua pekerjaan ya, bukan cuma pekerjaan ini doang. Kita berharapnya selalu ingin mencapai target terbaik dari versi kita masing-masing. Betul. Jadi kita nggak cari mungkin dari kepingnya berapa puluh juta terbanyak, enggak, karena banyak belum tentu berkah juga kan. Jadi kita berharap yang terbaik dari versi kita. Kemudian kita juga berharap agar dan kita juga berharap supaya kita bisa mengembangkan sayap karena kita percaya dan yakin bahwa kita tidak hidup di saat ini aja. Kita mudah-mudahan ya Allah kasih umur panjang sehingga kita bisa bermanfaat terus bagi orang lain, kita bisa menghibur terus. Dan karena aku nggak bisa diem, jadi tuh aku selalu nanya, ayo om ada apa lagi nih? Bapak Ian, ayo nih ada apa lagi nih hari ini gitu. Jadi selalu ingin ayo apa lagi, ayo kemana lagi gitu. Dan Big Don T mewujudkan itu semua di hari ini. Dan kemudian apakah mengikuti jejak orang lain? Ini alhamdulillah memang pure tawaran dari Om Doni untuk kedua kalinya. Dan itu jujur pertama kali aku yang gak pede justru. Karena mengingat satu, aku bukan penyanyi. Dua, aku gak punya skill yang cukup baik ya kayaknya di dunia vokal. Tapi alhamdulillah berkat bantuan The Ricis, berkat bantuan mereka-mereka inilah akhirnya kita bisa ada
ada di kesempatan kedua dari Big Dot Technique. Baik, terima kasih banyak, well answered. Dan last question dari teman-teman media, ada lagi satu pertanyaan, boleh silakan terakhir ya. Silakan. Halo, sore, aku Rena dari Suara.com. Sebelumnya selamat atas peluncuran akunya Ricis sama Rian. Aku mau tanya kenapa lagunya Ari Lasso yang dipilih sebagai lagu duet, apa itu punya kenangan khusus buat keduanya atau seperti apa? Terima kasih. Good question. Saya juga mau nanya itu sebenarnya. Oke, kenapa lagu yang pertama kita pilih adalah Aku dan Dirimu? Yang pertama karena kita suka banget sama lagu Ari Lasso dan BCL, dan itu lagunya kita dengar nyaman juga, terus itu tentang arti kehidupan juga, dan itu cocok sih di semua kalangan. Jadi kenapa lagu pertama kali kita buat dan juga ada video klipnya adalah Aku dan Dirimu, ya nggak sih?